warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eui Susilawati, unit kerja di SDN Negeri Pajawanwar, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya juga termasuk mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27020241248. Pada hari ini tanggal 25 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang merupakan bagian dari tugas UKIN, yang mana tugas tersebut juga merupakan bagian dari pendidikan profesi guru dalam jabatan BIJ 2 tahun 2024-2025. Mohon untuk memberikan saran dan masukannya supaya lebih baik lagi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta kalian rapi-rapi dulu ya. Beres-beres dulu. Ada sampah nggak di sekitar kalian? Atau di kolam? Tidak? Ya, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin oleh Rehan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan rapikan dulu tempat duduknya, mejanya, dan pakaiannya. Untuk bukunya silakan dipersiapkan ya. Ini Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Naira hadir? Naira tidak masuk sekolah. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca surat pendek terlebih dahulu. Silakan dibaca. Kita ice breaking dulu ya. Silakan kalian berdiri. Masih semangat? Masih. Ya, sekarang kan masih pagi, jadi kalian harus bersemangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sekarang kalian berdiri dulu ya, jangan duduk dulu. Seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Udah pada tahu kan lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sebelum pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya, kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih tahu? Tidak. Oh iya, kisah teladan Nabi ya. Ada yang masih ingat nggak? Oh iya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang zakat. Zakat kalian sudah baca di rumah? Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, silakan dibaca Dila, tujuan pembelajaran hari ini. Ya, dengan pembelajaran zakat pada hari ini, kita bisa memahami tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Yang kedua apa? Nah, bisa baca? Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis zakat dan zakat. Ya, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis zakat. Ada berapa? Ada tuh? Ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu ada pretest ya. Silakan kalian lihat pretest di depan. Apa itu zakat dan siapa yang wajib membayar zakat? Silakan kerjakan. Hah? Oh iya, zakat itu apa? Mensucikan atau apa tadi? Membersihkan ya, teman.
Ya, siapa Pak Ujan? Yang pertama katanya pertanyaan pematik. Pertanyaan pematiknya apa saja? Kalian bisa lihat di depan ya. Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang jenis-jenis zakat? Silakan ditulis. Tulis dulu soalnya. Yang kedua, apa yang kalian lakukan jika memiliki uang lebih? Apakah kalian akan membagikannya kepada orang lain? Silakan ditulis terlebih dahulu dan kerjakan. Sudah? Ya, yang nomor 1 sekarang. Apa yang kalian ketahui tentang jenis-jenis zakat? Apa? Oh iya, jenis zakat katanya ada 2. Yang pertama apa tadi? Zakat? Oh, zakat fitrah. Yang kedua? Zakat mal katanya. Tepuk tangan buat ibunya. Yang kedua, apa yang kalian lakukan jika memiliki uang lebih? Ya, apakah kalian akan membagikannya kepada orang lain atau tidak? Membagikannya. Misalkan teman kamu nih nggak bawa uang, bekal sekolah, kamu punya uangnya dikasihnya lebih, kamu akan membagikan teman nggak? Iya, membaginya ya. Karena kenapa? Kasihan temennya yang nggak bawa bekal ya. Jadi kita harus berbagi ya. Terima kasih Tio. Selanjutnya, ya, hari ini kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Apa? Tadi zakat itu apa? Bersih, suci, terus apa lagi? Tumbuh, berkembang, mensucikan. Terus kalau secara istilah apa? Bersih. Secara istilah mengeluarkan apa? Mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu, ya. Ketentuan zakat, syarat zakat. Kalau kita mau membayar zakat, ada syaratnya ya. Yang pertama apa, Pak Ujan? Kita harus beragama Islam. Yang kedua, Tio. Yang kedua apa? Merdeka atau bebas. Tidak berada dalam ancaman. Yang ketiga apa, Gilang? Akil balik. Kalau udah balik, udah dewasa. Dan yang terakhir apa? Enggak? Memiliki harta untuk dizakati. Selanjutnya, rukun zakat. Apa rukun zakat, Tio? Yang pertama apa? Niat ketika menunaikan zakat. Kalau kita mau berzakat itu harus niat dulu ya. Kita harus berniat terlebih dahulu. Terus adanya mujaki. Mujaki itu apa? Orang yang membayar zakat. Dan ada pula mustahik. Mustahik itu siapa? Orang yang berhak menerima zakat. Terus yang terakhir adanya barang atau harta yang dizakati.
Terus selanjutnya ada mustahik zakat. Mustahik zakat ada berapa? Ada 8. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Ada berapa? Ada 8. Yang pertama apa? Fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, orang yang kekurangan harta. Misalkan membayar zakatnya 25.000, tapi punya uang cuma 15.000, jadi tidak cukup untuk membayar zakat. Yang ketiga amil ya. Amil itu panitia zakat atau orang yang mengumpulkan zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima apa? Hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak belian yang ingin merdeka. Yang selanjutnya, gorim. Gorim itu orang yang berhutang. Dan yang ketujuh siapa? Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Selanjutnya jenis-jenis zakat. Ada berapa jenis-jenis zakat? Ada 2. Yang pertama zakat fitrah. Apa pengertian zakat fitrah, Fauzan? Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa, yakni mengeluarkan sebagai harta berupa makanan pokok yang dimakan kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Hukumnya wajib bagi setiap jiwa atau individu. Ya, zakat merupakan rukun Islam yang keberapa? Ketiga. Jadi zakat itu hukumnya wajib. Ya, zakat kita dikeluarkannya kapan? Pada bulan Ramadan. Yang lebih tepatnya kapan? Pada malam takbir ya, malam lebaran. Itu waktu utama untuk membayar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah. Berapa besarnya membayar zakat fitrah? 1 sa atau 2,5 atau 3,1 liter berupa makanan pokok, misalkan apa? Beras ya. Terus waktu yang utama kapan? Mengeluarkan zakat fitrah kapan? Malam takbir sebelum sholat Idul Fitri. Kalau kita membayarnya setelah sholat Idul Fitri itu namanya sodako ya, bukan berarti zakat. Karena waktu utama itu membayarnya pada malam takbir sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu zakat apa? Zakat harta ya. Pengertian zakat mal. Baca Rehan. Zakat mal artinya zakat harta, yaitu zakat yang berkeluarkan sebab atas harta mal yang dimiliki oleh seorang dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan dalam buku fitrah mal berasal dari bahasa Arab yang seperti harta. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang memenuhi syarat. Hukum zakat mal itu wajib ya. Zakat mal itu adalah zakat harta. Hukumnya wajib dengan syarat tertentu. Apabila seorang itu
Ya. Jenis harta dan jumlah zakat mal wajib dikeluarkan antara lain berupa binatang ternak, emas, perak, terus apa lagi? Perniagaan dan hasil pertanian. Ya. Di sini ada tugas LKPD ya. Ibu akan bagikan tugasnya. Ini sudah dibagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1. Silakan lihat tugasnya ada di depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Silakan kerjakan dan diskusikan bersama teman kelompoknya. Tugasnya ada di depan. Kelompok pertama itu menuliskan definisi zakat menurut pemahamanmu. Mengapa zakat dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam? Kelompok 1 ya. Kelompok 2, sebutkan dan jelaskan 2 jenis zakat yang kamu ketahui. Berikan contoh untuk masing-masing jenis zakat tersebut. Kelompok ketiga, diskusikan dengan kelompokmu bagaimana zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan di lingkungan sekitar. Berikan contoh konkret. Kelompok ketiga, cerita kelompok keempat pengalamanmu ketika melihat atau terlibat dalam kegiatan pengumpulan zakat. Ya, silakan tulis ya. Silakan tulis jawabannya. Diskusikan bersama teman kelompok. Silakan ditulis jawabannya ya, diskusikan bersama teman kelompoknya. Sudah selesai? Belum.
Ya, ini ya. Silakan kelompok 1. Definisi zakat menurut pemahaman tentang kelompok kamu ya. Mengapa zakat dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam? Yang lainnya silakan perhatikan kelompoknya, mau mempresentasikan. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berupa kewajiban untuk memberikan sebagian harta tertentu kepada kelompok yang hendak menerima mustahik sesuai dengan ketentuan syarat. Mengapa zakat dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam? Satu, perintah langsung dari Allah SWT dan Rasulnya. Dua, bentuk kepatuhan dari Ya, itu kesimpulan dari kelompok 1 ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tentang jenis-jenis zakat ya dan contohnya. Perhatikan semuanya. Zakat adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Ya. Seorang keluarga muslim yang terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anak, mengeluarkan zakat fitrah berupa kali 25 kilo beras yang setara dengan kebutuhan makanan pokok keluarga tersebut. Dua, zakatnya adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang dengan syarat harta tersebut memiliki bisa batas minimal dan dimiliki selama 10 tahun. Contohnya, seorang pedagang yang memiliki harta usaha berupa keuntungan dan menggunakan sebagai status juta. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih kelas dulu ya. Itu jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Bagaimana zakat hendaknya berlangsung sesuai kondisi orang yang sangat signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Karena adalah kredibilitas. Ya, terima kasih buat kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok 5. Pengalaman melihat dan terlibat dalam kegiatan pengumpulan zakat. Saya pernah terlibat dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat melalui sebuah masjid di lingkungan tempat tinggal saya, terutama menjelang hari raya Idul Fitri. Kegiatan ini sangat berjalan bagi saya karena saya bisa langsung menyaksikan bagaimana zakat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya, ini kesimpulan dari kelompok 4 ya. Tepuk tangannya mana? Ada masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan buat mereka. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, zakat itu apa? Kesimpulannya apa? Jadi bagaimana? Zakat apa artinya? Ya, zakat itu membersihkan atau mensucikan. Ada berapa jenis zakat? 2. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Terus bagaimana zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan di lingkungan sekitar? Apa tadi? Gimana? Bagaimana zakat dapat membantu Ya. Apa tadi jawabannya? Memenuhi kebutuhan mustahil. Itu yang selanjutnya yaitu pengalaman menjadi apa? Ketika melihat atau terlibat dalam pengumpulan zakat. Katanya tadi pernah menjadi dan terlibat dalam pengumpulan zakat. Bagaimana tadi rasanya? Senang ya, karena terlibat dalam pengumpulan zakat di masjid atau di lingkungan sekitar. Mungkin itu ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu refleksi. Ada refleksi ya, bagaimana pelajaran hari ini?
pelajaran hari ini menarik atau tidak? Pelajaran hari ini menarik dan menyenangkan karena kalian bisa mengetahui tentang jenis-jenis jahat. Selanjutnya ada post test ya. Silakan kalian kerjakan post testnya. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang berhak menerima zakat? Dan yang kedua, mengapa zakat penting dalam Islam? Silakan dikerjakan. Sudah? Yang pertama, siapa yang berhak menerima zakat? Tadi ada berapa? 8. Yang pertama, fakir, terus miskin, amil, gorim, mualaf, fisabilillah, dan ibnu sabil. Terus mengapa zakat penting dalam Islam? Karena hukumnya wajib ya. Ini sudah paham ya kalian ya sampai di sini ya? Sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, ibu akan memberikan tugas ya. Tugas untuk di rumah. Untuk tugas pengayaannya silakan kalian catat, tulis. Tugasnya ibu akan membagi 2 kelompok. Setiap kelompok itu membuat poster tentang materi zakat. Silakan untuk tugas pengayaannya kalian tulis. Tugas pengayaannya membuat poster. Masing-masing kelompok 1 poster tentang materi zakat. Sudah? Sudah ditulis? Ya. Untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang materi zakat, jenis-jenis zakat, dan cara mengeluarkan zakat atau ketentuan zakat. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang sodako dan infak. Silakan kalian baca di rumahnya ya. Boleh dari buku, boleh dari internet. Kalian baca materi tentang infak dan sodako. Mungkin pada pertemuan sekarang dicukupkan sekian ya. Silakan kalian untuk membereskan alat tulisnya dan mengarang. Coba apa dulu? Silakan duduk dengan rapi, pandangannya ke depan ya. Bukunya
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.